Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Muhammad Amar Fauzan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan mengenai Project Scope Management. Yang pertama, mengapa Project Scope Management itu penting? Pastinya, seorang PM sebelum dia mengimplementasikan ataupun melakukan project yang menjadi tanggung jawabnya, maka dia harus tahu batasan-batasan apa yang wajib untuk dia lakukan dan apa yang tidak wajib untuk dia lakukan. Sehingga batasan-batasan dalam suatu proyek itu jelas. Dalam PMBOK terdapat 6 tahapan dalam Project Scope Management Overview. Yang pertama adalah perencanaan scope management, pengumpulan kebutuhan, yang ketiga mendefinisikan scope, membuat WBS, yang kelima memvalidasi scope, dan yang keenam adalah mengontrol scope atau mengontrol cakupan. Ini merupakan ada tampilan, yakni merupakan bagian baik input, tools and technique, dan output dari masing-masingnya. Di mana pastinya masing-masingnya memiliki inputan, tools, dan output yang berbeda-beda. Untuk yang pertama, perencanaan scope management. Sesuai namanya, yakni merupakan sebuah proses merencanakan bagaimana sebuah proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Nah, outputan utamanya adalah berupa dokumen Scope Management Plan. Tujuan utama di dalam proses ini adalah sebagai petunjuk dan pemberi arah bagaimana sebuah scope di-manage dalam sebuah project. Yang kedua, pengumpulan kebutuhan. Sesuai namanya, yakni proses menentukan, mendokumentasikan, dan memanage keinginan dan kebutuhan stakeholder dalam mencapai tujuan sebuah project. Nah, tujuan utamanya ini adalah untuk menunjukkan dasaran secara sistematis sehingga mudah diatur mengenai project scope dan product scope-nya. Yang ketiga, mendefinisikan scope. Tahapan proses pengembangan detail penjelasan project dan produk. Dalam artian, definisi dalam scope ini dibahas secara detail dan didokumentasikan pastinya. Kemudian yang keempat, membuat WBS. Yakni merupakan tahapan bagaimana proyek besar dibagi-bagi tugasnya ke tataran yang lebih kecil. Agar apa? Agar lebih mudah di-manage. Tujuan utamanya pada proses ini adalah dapat menyediakan struktur tujuan apa yang harus diberikan secara jelas. WBS, Work Breakdown Structure. Ada input, tools, and technique, dan output. Nah, secara harfiah, WBS adalah sebuah hierarki dekomposisi. Dekomposisi adalah suatu pembagian dari tataran yang besar menjadi kecil-kecil dari keseluruhan proyek yang akan dikerjakan oleh tim proyek. Nah, pendekatan di dalam metode pendekatan WBS ini ada banyak. Kurang lebih ada 4. Yakni top-down approach, bottom-up approach, petunjuk spesifikasi organisasi, dan ada sendiri template WBS. Ini merupakan contohnya. Jadi ada contoh yang pertama di situ, ada contoh 2 level dekomposisi dengan 3 level produk dan project tugas. Kemudian contoh 2 level dekomposisi dengan banyak pembagian tugas. Ini merupakan contoh dari work breakdown structure, bisa kita lihat. Kemudian yang kelima, memvalidasi scope. Proses memvalidasi scope adalah proses memformalkan penerimaan penyerahan proyek yang telah selesai. Jadi telah selesai, manfaat utama dari proses ini adalah bahwa ia memberikan objektivitas proses penerimaan. Sehingga, kalau bahasa gampangnya, suatu scope itu telah di-ACC. Kemudian yang keenam adalah mengontrol scope. Proses memonitoring status dari cakupan project dan produk. Dan mengatur perubahan pada baseline cakupan. Pastinya sesuai namanya, mengontrol. Manfaat utamanya dari proses ini adalah bahwa proses ini memungkinkan baseline scope dapat terjaga sepanjang proyek. Oke, kemudian apa sih outputan akhir project scope management? Jadi ada 5. Work performance information, change request, project management plan update, project document update, dan organizational process asset update. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat.